Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kalfarik dari kelas A jurusan Fisioterapi angkatan 2022 dengan NIM 220306502008. Baiklah, pada kesempatan ini kami ditugaskan membuat video pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema ragam bahasa. Ada 4 poin yang ingin saya jelaskan pada video kali ini adalah yang pertama, definisi dari ragam bahasa. Yang kedua, faktor penyebab adanya ragam bahasa. Yang ketiga adalah dua jenis ragam bahasa beserta contohnya. Yang pertama adalah definisi dari ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan antar pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaranya. Definisi ini saya ambil dari Batman 1990. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun ikut mengalami perubahan. Perubahan ini berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluannya. Yang kedua adalah faktor-faktor yang menimbulkan adanya ragam bahasa. Yang pertama adalah faktor budaya, di mana setiap budaya mempunyai kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Sulawesi Selatan dengan Papua, serta wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah faktor sejarah, di mana setiap daerah pasti mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri dan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Yang terakhir adalah faktor perbedaan demografi. Yang pertama adalah setiap daerah atau dataran yang berbeda-beda, seperti pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa singkat jelas dengan intonasi suara yang tinggi dan besar. Sedangkan di wilayah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang dan lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara kecil. Setiap faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman, di samping perbedaan cara penyampaian atau logat bahasanya. Yang ketiga adalah dua jenis ragam bahasa dan beserta contohnya. Yang pertama adalah ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa ini, lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapan. Dalam hal ini kita juga harus memperhatikan yaitu pengaturan rendah tingginya suatu suara atau tekanan yang dituturkan, serta mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan terhadap gerakan tangan atau ide yang diungkapkan oleh sang pembaca. Contohnya adalah ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. 2. Ragam tulisan. Ragam tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dalam ragam bahasa tulisan. Kita juga harus memperhatikan tata cara penulisan atau ejaan di samping aspek tata bahasa dan penulisan kosakata. Contohnya seperti ragam bahasa tulisan, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, serta yang terakhir adalah ragam bahasa surat. Demikian pemaparan materi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema ragam bahasa yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.